Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Pada video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan mengenai jurnal penyusunan untuk perlengkapan. Untuk video kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan pembayaran beban untuk beberapa waktu yang akan datang sampai melampaui batas akhir dari periode akuntansi ya. Kita langsung masuk saja ke contoh kasus agar kita lebih memahami mengenai beban dibayar di muka ini. Contoh kasusnya itu seperti ini. Pada tanggal 1 November 2018 dibayar di muka asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Ini di sini ya, untuk beban dibayar di muka ini pencatatannya itu kita lakukan dengan dua macam ya, yaitu ada metode harta atau pendekatan neraca dan metode beban atau pendekatan laba rugi. Ini kita buat dulu yaitu jurnal umumnya untuk tanggal 1 November ini. Kalau pendekatan harta itu maka asuransi dibayar di muka di debit senilai 1.200.000 dan kas di kredit senilai 1.200.000. Terus bagaimana cara kita menyesuaikan untuk beban asuransi ini ya? Untuk asuransi dibayar di muka ini, jurnal penyesuaiannya itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka masing-masing senilai 200.000. Perhitungannya itu 2/12 dikali dengan 1.200.000 sama dengan 200.000. Mengapa 2/12? Ingat bahwa ini dimulai dari bulan November. Jadi kita menghitungnya itu November, Desember. Periode berjalannya ini ada 2 bulan untuk tahun 2018 ini. Jadi makanya di sini 2/12. Ingat, 1 tahun itu ada 12 bulan dikalikan dengan ini ya. Asuransi kita ini ada 1.200.000, makanya 200.000. Karena yang kita mau cari di sini adalah beban asuransinya. Berarti senilai 200.000 pada asuransi dibayar di muka 200.000. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan pencatatan metode beban atau pendekatan laba rugi? Jurnal umumnya itu kalau metode beban itu berarti beban asuransi 1.200.000 di debit dan kas di kredit senilai 1.200.000. Untuk jurnal penyesuaiannya itu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Yang kita mau cari di sini itu nilai asuransi dibayar di mukanya ya. Perhitungannya itu 10/12 dikalikan dengan 1.200.000 sama dengan 1 juta. Mengapa 10? Ingat bahwa di periode yang mendatang itu yaitu di tahun 2019 ini ada 10 bulan yang masih tersisa. Kan tadi kalau di periode yang lalu kan ada 2 bulan, kemudian ini kan 10 bulan. Agar menggenapi yang namanya 12 bulan, makanya sisanya itu ada 10 bulan. Yang kita cari adalah asuransi dibayar di mukanya. Makanya nilainya itu 1 juta. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini merupakan pendapatan atau penerimaan untuk beberapa waktu yang akan datang sampai melampaui akhir periode akuntansi ya. Kita langsung saja lagi masuk ke contoh kasusnya. Misalkan pada tanggal 1 Mei 2018 diterima di muka pembayaran sewa ruangan untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Di sini juga pencatatannya dilakukan dengan dua metode ya, yaitu metode utang, kemudian ada metode pendapatan. Kalau metode utangnya itu, kalau kita buat jurnal umumnya di tanggal 1 Mei ini, maka kas pada sewa diterima di muka senilai 12 juta. Terus kalau kita melakukan penyesuaian atau kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, maka sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Bagaimana cara menghitungnya?
Ingat, karena ini dimulai dari bulan Mei, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dari Mei sampai Desember itu ada 8 bulan selama periode berjalan di tahun 2018 ini. Makanya di sini 8 per 12 dikalikan dengan 12 juta, didapatkanlah nilai 8 juta. Jurnal penyelesaiannya itu adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa senilai 8 juta. Oke, kemudian bagaimana kalau menggunakan metode pendapatan? Kalau jurnal umumnya di tanggal 1 Mei itu kas sebesar 12 juta di debit dan pendapatan sewa sebesar 12 juta di kredit. Kemudian bagaimana kalau kita mau membuat dalam jurnal penyelesaian atau kita menyesuaikan nih yang namanya pembayaran sewa ini ya, yaitu pendapatan sewa senilai 4 juta di debit dan sewa diterima di muka senilai 4 juta di kredit. Perhitungannya itu 4 per 12 dikalikan dengan 12 juta senilai 4 juta. Ingat, di periode mendatang ini ada tersisa 4 bulan ya, karena tadi sudah 8 bulan, berarti periode datangnya 4 bulan. Ingat, 8 ditambah 4 kan 12, karena ini kan untuk 1 tahun ya. Jadi 4 per 12 dikalikan dengan 12 juta, hasilnya 4 juta. Makanya di sini jurnal penyelesaiannya itu pendapatan sewa 4 juta dan sewa diterima di muka senilai 4 juta. Oke, sekian dulu dari kakak untuk pembahasan mengenai jurnal penyelesaian untuk beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian.